Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya di Rayudi Channel. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Semoga pada sehat selalu, rezeki dimudahkan, aktivitas teman-teman dilancarkan ya. Amin. Baik teman-teman, video kali ini saya mau edukasi lagi teman-teman. Supaya kita nggak salah beli mobil ya. Kalau rencana mobil second gitu, ya teman-teman harus tahu bagaimana kita ngecek kondisi bodi mobil ya. Saya akan bahas video-video mendatang ya, bagaimana ngecek mesin dan lain-lainnya. Nah, kali ini kita bahas dulu bagaimana cara kita mau ngecek bodi ya teman-teman. Apakah mobil ini pernah nyerempet atau ketabrak kah, atau intinya mobil tuh harus kita paham bahwa saat membeli mobil bekas, pastikan bahwa mobil itu tidak pernah ada kecelakaan fatal gitu ya. Karena itu nanti akan berakibat kurang baik ya. Mungkin di suatu hari nanti mau jual lagi teman-teman pasti akan kesusahan ya. Karena orang lain beli akan ngomong begini begitu ya. Oke, kita mulai dari sini ya teman-teman. Kita mulai dengan cara paling umum aja ini ya, untuk mengetok bagian bodi. Kita ketok-ketok bagian bodi ya. Nah, teman-teman bisa bedakan ya antara pintu tadi ya, sopir saya ketok dengan fender bagian depan. Itu jelas berbeda suaranya teman-teman ya. Rata-rata orang yang datang beli mobil second itu dia akan memulai dari cara mengetok ya. Dia akan ketok semua bodi, masih ngaling apa enggak, masih kaling apa enggak ya. Itu tujuannya sebetulnya dia mau memastikan bahwa mobil itu ada dempulan apa enggak ya. Karena dia takut, karena kalau udah, maksudnya gini, kalau udah ada dempulan ada beberapa kemungkinan ya, mungkin mobil itu pernah sempat ketabrak atau pernah nabrak atau lecet ya, macam-macam ya. Tapi ini secara umum, kenapa kalau mobil itu full press body tidak ada dempulan itu jauh lebih baik teman-teman. Nah jadi semua, kalau kentengin aja semua, depan belakang tuh kentengin aja teman-teman, gak usah khawatir ya. Jadi begitu cara kita untuk secara umum aja ya awalnya. Nah yang kedua teman-teman, kita lihat di sini di bagian tulang. Nah saya kasih contoh di sini ya, ini kan bagian fender di sisi bagian dalam ya. Jadi kita buka kap mesinnya, kita cek bagian tulang. Nah perhatikan di setiap tulang itu ada semacam nut ya. Itu nut itu harus ada timbul ya, karena itu presan plat dari pabrik kan, jadi harus kelihatan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya melihat bagian nut di situ sudah ada yang tidak lurus dan kelihatannya semacam ditutup dempul ya, itu perlu dicurigai ya teman-teman ya. Walaupun memang itu belum tentu bekas tabrak, bisa aja keropos ya. Nah di sini teman-teman perhatikan ya, ini di tulang bagian depan ya, di torong depan atau di cross member bagian atas nih ada lasan CO dari pabrik nih ya. Nah, coba lihat, nah ini original ya, asli. Nah bagian depan kalau yang begini-begininya sudah nggak kelihatan ya, alias sudah ditutup dempul, berarti mobil itu pernah nabrak bagian depan. Nah ini teman-teman. Kemudian sempatkan untuk mengecek kondisi posisi berdirinya radiator ya. Dia harus lurus betul, nggak boleh sampai miring ya teman-teman. Dudukan yang di radiator itu ada kelipan atas ya. Nah itu mesti pas pada posisinya. Sekarang kita bandingkan dengan fender yang sebelah kanan mobil ya. Nih lihat ya. Ini berbeda sekali dengan yang sebelah kiri tadi ya. Nih perhatikan ya teman-teman, yang kiri tadi mulus bagus ya. Nutnya kelihatan. Kalau yang ini sudah tidak rapi alias sudah ditutup dempul. Nih ya, jadi secanggih-canggihnya bengkel ya, sehebat-hebatnya bengkel, kalau part yang ditabrak itu tidak diganti tapi direstorasi atau diketok atau di repair, tetap akan kelihatan. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman ya. Dari bagian dalam kap motor ya, kap mesin, teman-teman boleh buka, lihat di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini tuh ada kleman pabrik, dia itu biasanya dikasih sealer ya.
Jadi ada sealer keliling itu semua ya teman-teman, dia ada keliling di kap mesin bagian depan, bagian samping tuh ada sealer. Jadi pas pertemuan lipatan antara antara tulang dalam dengan daun atas itu ya kap mesin itu ada sealer. Kalau situ sealernya udah nggak ada, udah dikasih dempulan kelihatannya, dan lagi pas kita ketok bagian kap mesin udah tebel ya, udah nggak ngenteng kayak pintu sopir tadi ya, tuh perlu teman-teman pertimbangkan ya untuk membeli mobil tersebut. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman di bagian sini ya. Oke, kap mesinnya kita tutup. Kita lihat celah kap mesin ya antara kap mesin dengan fender. Jadi ini khususnya untuk mobil ada kap mesin bagian depan ya, bukan untuk carry atau mobil dengan mesin di bawah jok ya. Itu tidak bisa kita lihat, nanti saya bahas di video yang lain aja tentang itu ya. Nah, itu kan di situ tidak boleh ada perbedaan ya untuk pertemuan antara nut. Jadi mesti rata. Contoh seperti ini ya teman-teman, lihat ya antara antara grill dengan kap mesin, kap motor, ini ada sedikit berubah, coba lihat ya. Nah, ini ke dalam kan. Nah, itu berarti dudukan bagian depan itu dudukan untuk grill ya, itu sudah bergeser posisinya. Itu mesti dipikirkan juga karena ciri-ciri mobil pernah nabrak, cuman mungkin tidak parah, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke sini ya, teman-teman. Kita coba buka pintu sebelah kiri ya. Lakukan sama semua dengan pintu ya, 4 pintu kita bikin begini. Lihat di sini ada pinggirannya harus ada sealer. Nah, ini sealer dari pabrik ya. Nah, ini kalau sealernya udah nggak ada ya, udah kena dempul, nah itu perlu curiga ya. Jadi sambil diketok juga bodi yang ada kelihatan sealernya nggak ada, berarti itu udah pernah dibuka teman-teman daun pintunya, seperti itu ya. Terus di sini bagian dalam, nah lihat ya. Kalau warna di sini dengan warna di luar sudah agak beda, jauh bedanya, kemungkinan mobil pernah dicat ulang gitu. Nah, kemudian teman-teman perhatikan nut ya. Mobil itu kan biasanya ada nut. Ya, coba lihat ya, dari ujung sana ke sini tuh nut. Nah, ini ya. Nah, kalau dia mirang-miring ya, nggak rata gitu ya. Nah, itu juga ada beberapa kemungkinan, bisa setelan pintunya tidak sama, atau memang natnya sudah buatan. Nat buatan tuh maksudnya udah dikasih dempul gitu ya, jadi dibuat pakai dempul natnya. Nah, kemudian di sini di karet, karet untuk kaca depan ada yang pakai karet, ada yang enggak ya teman-teman. Nah, kalau misalnya pakai karet kayak gini udah sobek-sobek pinggirnya, kemudian sisi sebelah kiri dan kanan tidak sama ya, tidak presisi ya, itu juga perlu kalian curigai ya mobil tersebut. Nah, jadi teman-teman ini sebetulnya pengetahuan dasar aja sih, yang umum-umum aja yang kita bisa ngecek seperti itu ya. Kalau misalnya mobil itu memang gimana nih kondisi bodinya. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Untuk posisi bagian lihat celah antara ban dengan spakbor. Ini kita sebenarnya untuk memastikan aja ya bahwa mobil ini kalaupun memang pernah ketabrak, apakah kaki-kakinya berubah atau tidak. Kalau parah pasti berubah ya, bagian lower arm kah, bagian asbalok kah, bagian atas spare terot, long terot, kedudukan setir ya, right end tuh pasti dia akan ada pengaruh di sini. Ya, penting ukuran ban sama dan ditaruh di tempat yang rata ya teman-teman. Jadi ukur spakbor kiri bagian depan dan belakang jaraknya. Jadi jaraknya kita lihat ya, bagian depan sama belakang. Roda kiri misalnya kita harus samakan dengan roda yang sebelah kanan. Penting ukuran bannya sama ya teman-teman, dan ditaruh di tempat yang rata. Ini coba lihat ya, jadi berapa jari dari antara keplekan itu ya, kotoran yang bawah tuh ada keplekan kan, keplekan ban itu ke ban tuh berapa, sama ukuran ban harus sama ya. Jadi kita untuk memastikan bahwa bagian depan untuk kaki-kaki mobil ini, kaki-kakinya ya itu dalam kondisi benar ya, jadi tidak ada perubahan. Karena kalau tabrak itu risiko agak berat di situ teman-teman, bagian kaki-kaki. Oke teman-teman, jadi intinya begini teman-teman ya, mungkin di penjelasan saya ini kurang komplit ya, kalau nggak nanti mungkin durasinya juga agak kepanjangan ya teman-teman. Tapi di sini saya mau tekankan bahwa kita harus selalu hati-hati saat membeli mobil bekas atau mobil second ya. Karena itu nanti akan pengaruh pada saat nanti kita mau jual atau pas kita pakai pasti akan tidak nyaman. Inilah sebabnya kita belajar sedikit ya untuk melihat bagaimana kondisi mobil saat kita mau beli. Tujuannya apa? Supaya kita nyaman menggunakan mobil,
pada saat nanti suatu waktu kita mungkin butuh untuk kita jual gitu ya, itu tidak ada kesulitan. Jadi lebih baik mobil itu bodinya kusam ya, tinggal ngecat ulang gampang ya, daripada mobil itu pernah nyenggol nabrak yang parah, itu jauh lebih baik ya. Kaki-kaki mendingan kita ganti terot, kita mending ganti ball joint, mending kita servis kaki-kaki daripada sudah bekas nabrak dan dia berubah. Itu nggak bisa dispuring dan di kecepatan tinggi pasti mobil akan limbung ya, lari kiri lari kanan, dan kita pasti akan tidak nyaman teman-teman. Nah teman-teman, jadi di lain waktu saya akan bahas lagi ya mengenai bagaimana cara kita mengecek mesin kaki-kaki yang lebih spesifik lagi ya teman-teman. Video kali ini sampai sini aja dulu. Maaf kalau ada kekurangannya, kita hanya berbagi bukan mengajari teman-teman ya, kita berbagi untuk buat teman-teman yang mungkin teman-teman masih belum tahu ya cara kita ngecek mobil second. Mungkin video ini bisa menjawab, dan saya sarankan sebaiknya kalau teman-teman pemula sih belum ngerti banget gitu ya, bawa montir aja, kita bisa bayar dia berapa, penting montir bisa kita percaya, bukan montir amatiran yang udah senior ya. Jadi kita nanti bisa konsultasi juga, semua kekurangan mobil kita tahu, tinggal kita putuskan beli atau tidak. Penting jangan diburu-buru aja teman-teman ya, jadi jangan pikir mobil tahun muda mobilnya aman ya kan. Nah jadi itu aja teman-teman ya. Yang terakhir jangan lupa cek kilometer KM ya, KM berapa, supaya kita tahu mobil kita mau beli itu tahun berapa, pemakaiannya udah sampai mana ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat video ini. Salam sukses, salam otomotif, semoga teman-teman sehat selalu teman-teman ya. God bless teman-teman, bye.